Gerbek narkoba, polisi terjun ke sungai. Kepsek SMA Negeri 8 Medan dicopot. TNI bersihkan Danau Toba. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa terjun ke sungai untuk menangkap pelaku narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan. 2 pelaku ditangkap berikut barang bukti berbagai jenis narkoba. Aksi kejar-kejaran polisi di lorong sempit tak dapat dihindari saat penggerebekan narkoba di Gang Nasional kawasan Jalan Brigjen Katamso Medan. Kawasan ini merupakan target polisi usai ditemukan satu barak narkoba di ujung perkampungan. Saat polisi tiba, seorang bandar yang sudah jadi target berupaya melarikan diri ke dalam rumah warga, namun pelaku terkepung oleh petugas. Polisi menyita beragam jenis narkoba mulai dari sabu, ekstasi, puluhan plastik pembungkus narkoba. Selain meringkus bandar narkoba, penggerebekan di pemukiman padat ini juga diwarnai dengan aksi pergumulan polisi di dalam sungai. Pelaku yang terjun ke sungai tetap dikejar petugas. Pelaku dan petugas sempat bergumul di dalam sungai, bahkan pelaku sempat berupaya menenggelamkan polisi. Namun petugas langsung menyeret pelaku ke pinggir sungai. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut bandar narkoba yang ditangkap merupakan target sudah pernah dipenjara dalam kasus serupa dan baru bebas tahun lalu. Kini petugas masih memburu pemasok narkoba kepada pelaku. Kita melakukan penyelidikan terkait dengan pengaduan masyarakat ini dan kita mendapatkan bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Usai penggerebekan, petugas menghancurkan barak narkoba yang biasa digunakan pelaku untuk tempat pesta dan transaksi narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi heroik seorang bidan desa menyelamatkan ibu hamil viral di media sosial. Bidan tersebut langsung membawa pasien dengan mobil ambulans menuju rumah sakit umum di Sidikalang. Inilah video amatir yang merekam aksi heroik seorang bidan saat mengantarkan pasien ibu hamil yang akan dioperasi di Rumah Sakit Umum Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar terlihat seorang bidan mengendarai mobil ambulans. Wanita ini merupakan seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Parongil yang berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota. Setelah berkoordinasi dengan atasan, dengan sigap bidan ini membawa pasien yang mengalami pecah ketuban tersebut ke rumah sakit umum di kota Sidikalang. Keterbatasan tenaga kerja sopir ambulans membuat puskesmas selalu kesulitan menangani kendala pada pasien. Menurut bidan Doyo Berutu, pasien sudah mengalami pecah ketuban dan membutuhkan penanganan serius, sehingga dirinya dengan cepat berkoordinasi dengan atasan untuk membawa pasien ke rumah sakit umum. Jadi saya berembuk dengan Ibu Kepala Puskesmas, dan Ibu Kepala Puskesmas memutuskan agar saya yang berangkat dan menyetir ambulan untuk merujuk pasien tersebut. Kemudian saya setelah semuanya selesai, pemasangan infus, pemasangan oksigen, kami berangkat. Saya menyetir ambulan dan saya didampingi oleh 2 bidan desa Palipi. Demikian. Pasca peristiwa ini, pasien ibu hamil berhasil melewati tahap persalinan dan melahirkan anak yang sehat. Pasien juga sudah pulang ke rumahnya dalam kondisi normal. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, pasca penggerebekan judi sabung ayam, oknum anggota DPRD di Kabupaten Asahan membantah dirinya terlibat. Dalam pengakuannya, rumahnya hanya memiliki penangkaran dan jual beli ayam laga.
Petugas kepolisian menggerebek praktik judi sabung ayam di kawasan Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dalam penggerebekan ini diketahui petugas menyita sejumlah alat bukti dan 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kepada petugas, oknum anggota DPRD berinisial PP membantah dirinya terlibat perjudian sabung ayam. Kepada petugas, dia mengatakan rumahnya merupakan tempat usaha penangkaran dan jual beli ayam laga, bukan lokasi perjudian. Menurut tersangka PP, sebelum ayam dijual, ayam terlebih dahulu dicoba dengan cara diadu di laga agar dapat memastikan kekuatan ayam tersebut. Ia tidak mengetahui saat sesi tes tersebut terdapat perjudian yang dilakukan oleh orang lain. Ia juga tidak mengetahui adanya wasit di lokasi yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saya nggak tahu ada pakai isi atau apa judi, karena saya di situ jual beli ayam, mana yang bagus harusnya kan memang dites dulu, mana yang bagus itu dijual. Untuk penyediaan tempatnya untuk laga apa juga nyediain ya? Enggak, untuk ngetes ayam yang mau dijual. Tapi bukan berjudi ya itu? Enggak. Selain menetapkan PP sebagai tersangka, petugas Polres Asahan juga menahan SR dan SN sebagai pelaku perjudian sabung ayam. Sementara PP ditetapkan tersangka karena sebagai penyedia tempat perjudian. Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Kapsek SMA Negeri 8 Medan dicopot, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, meski terbukti menyelewengkan uang SPP, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan masih tetap menjabat. Padahal pihak inspektorat telah menyampaikan surat keputusan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asyana Purba, yang pada bulan Juli 2024 sempat berseteru dengan Coki Indra dalam kasus dugaan pungli dan kasus tidak naik kelas, masih menjabat sebagai kepala sekolah. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, Rosmaida terbukti melanggar pasal 5 huruf A dan huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kondisi ini membuat Coki Indra selaku orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara Kamis sore. Coki heran karena Dinas Pendidikan tidak melakukan tindakan, padahal BKD telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait hukuman disiplin. Ternyata sampai tanggal 23 sekarang tindakan apapun tidak ada diberikan kepala dinas. Itu makanya saya mau datang ke sini karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, kategori pelanggaran yang dilakukan Kepala Sekolah SMA 8 itu kategori pelanggaran berat ASN. Menanggapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan selain penurunan jabatan, Rosmaida juga akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun saat ini ada keterlambatan sebab pihaknya masih mempersiapkan calon penggantinya. Sekarang sudah lewat 15 hari dan kita sedang menyiapkan SK BLT kepala sekolah. Tentu kan tidak boleh terjadi kekosongan. Pastinya kita sedang menyiapkan BLT untuk di SMA Negeri 8. Kapsek Rosmaida disebutkan telah menyalahgunakan wewenang dalam mengelola SPP dan pemungutan di luar ketentuan, sehingga akan mendapat hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, mengenang Paus Fransiskus, Keuskupan Agung Medan menggelar Misa Requiem atau Misa Arwah. Misa berlangsung serentak pada Jumat sore. Berkaitan dengan meninggalnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April kemarin, Keuskupan Agung Medan mengajak seluruh imam dan umat untuk berdoa secara khusus bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus.
Pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 26 April pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum pemakaman di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan secara serentak akan menggelar misa arwah atau misa requiem yang dijadwalkan pada hari Jumat sore. Kanselarius Keuskupan Agung Medan, Pastor Adrianus Sembiring mengajak seluruh umat untuk turut serta dalam misa. Perayaan Ekaristi akan disusun khusus, seluruh kolekte dalam misa requiem akan diserahkan kepada nuntius atau kepala diplomat gereja sebagai uang duka. Diminta secara serentak mempersembahkan misa requiem bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan pada Jumat sore 25 April 2025. Jadi para imam diajak untuk mengkoordinir dengan sebaik mungkin agar sebanyak mungkin umat Katolik ikut dalam perayaan tersebut. Usai pemakaman Paus akan berlangsung hari berkabung selama 9 hari. Misa arwah untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus. Rugana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, revitalisasi lapangan Merdeka Medan dinilai tidak mengembalikan fungsinya sebagai tempat bersejarah, meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota. Koalisi Masyarakat Sipil di Medan menggugat agar lapangan Merdeka dijadikan cagar budaya nasional. Lapangan Merdeka Medan dengan luas 4,8 hektar merupakan lokasi bersejarah tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia wilayah Sumatera Timur. Sejarah ini menjadi alasan kuat Koalisi Masyarakat Sipil menggugat agar lapangan Merdeka selayaknya menjadi cagar budaya sehingga terhindar dari pengelolaan lapangan komersial. Tahun 2021, Wali Kota Medan telah memutuskan lapangan Merdeka menjadi cagar budaya kemudian direvitalisasi. Namun, revitalisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil, Miduk Huta Barat, revitalisasi dinilai mengarah pada komersialisasi dengan adanya pembangunan area komersial 2 lantai di bawah tanah. Merawat setiap cagar budaya yang ada di lokal dia. Ini ada yang diabaikan, kok mau jadi dibuatnya lagi tempat-tempat yang aneh-aneh. Taman Ria tadi bahasanya Pak Burhan. Nah, kita sebenarnya mau mengingatkan itu aja. Dia juga mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil akan melanjutkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit ke tingkat kasasi. Meskipun sebelumnya Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sementara kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Redianto Sidi Jambak mengatakan pihaknya tidak menggugat hasil revitalisasi, namun menuntut agar lapangan Merdeka Medan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Atas putusan Pengadilan Tinggi itu kita sudah mengajukan kasasi 17 Maret dan sudah kita upload memori kasasinya pada 7 April yang lalu. Ada 2 poin utama yang kita persoalkan dalam memori kasasi kita. Yang pertama bahwa judek faksi, hakim PN dan hakim PT itu tidak menerapkan pembuktian dalam gugatan itu. Ada 3 unsur utama yang harus dilindungi di lapangan Merdeka Medan, yakni hamparan lapangan, pohon terang besi, serta memori bersejarah lapangan Merdeka Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. TNI dan pemerintah bersihkan Danau Toba, saksikan usai jeda. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara
masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau ekoprinting. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamidah, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kainnya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita asal kota Medan mampu meracik sampah organik menjadi arang briket. Hasil eksperimennya kini diberi nama briket sehat dan laku di pasaran seperti pengelola rumah makan, kafe, dan hotel. Berbekal hasil eksperimen dan penelitian tesis semasa di bangku perkuliahan, seorang wanita warga Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, mampu menciptakan produk briket sehat. Produk briket atau arang bakar ini diracik dengan campuran sampah organik seperti daun, kayu, dan tempurung kelapa dibakar hingga menghitam, kemudian digiling hingga halus. Hasil yang sudah halus tersebut dicampur dengan adonan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Adonan arang itu lalu dicetak pada mesin khusus untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Usai dicetak, briket kemudian dipindahkan ke dalam talam untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai tekstur arang benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Arang briket sehat ini menurut Rena memiliki perbedaan dengan briket lainnya. Produk miliknya disebut memiliki keistimewaan dalam proses pembakaran, sehingga disebut sebagai arang sehat karena asap racun hasil pembakaran sampah ini tidak kembali ke arang, melainkan berubah menjadi asap cair dan ramah lingkungan. Ya gini, jadi kalau arang yang lain setahu kita kan dia cara pembakarannya arang kayu-kayu disusun, kemudian ditutup dengan daun-daunan dan tanah liat, dan dia dibakar dari bawah, sehingga pada saat terjadi proses pembakaran tadi, zat-zat berupa getah yang ada di dalam sampah organik, ketika dia dibakar sifatnya berubah jadi racun. Nah, ketika terbakar dalam posisi seperti itu, racunnya kembali lagi ke arangnya. Tetapi kalau briket kita, dia sampah-sampah dimasukkan ke dalam tabung pirolisis, dia tidak disentuh langsung oleh api. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, asap-asapnya tadi kita kumpulkan, kemudian didestilasi, maka dia berubah sifatnya menjadi cair. Jadi asap tadi yang berbahaya atau beracun itu sudah menjadi asap cair yang nantinya asap cair kita olah bisa menjadi pengawet kayu, kemudian kita suling bisa menjadi pengganti pestisida, disuling lagi bisa menjadi pengawet makanan, bahkan bisa menjadi pengawet kosmetik. Dalam sehari, Rena bisa memproses 20 kg arang briket sehat dan mampu memasuki pasar penjualan, baik melalui online dan penjualan langsung.
Rena berharap kedepannya akan hadir rumah briket lainnya minimal 1 per kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Saudara, Kodam 1 Bukit Barisan bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat di seputaran kawasan Danau Toba menggelar aksi bersih-bersih Danau Toba. Mereka membersihkan hama eceng gondok dan melestarikan kawasan Danau Toba. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara ini melibatkan 1000-an lebih personil gabungan. Terdiri dari TNI, Polri, pemerintah kabupaten, serta masyarakat sekitar. Kegiatan yang diinisiasi TNI Angkatan Darat ini merupakan instruksi Presiden Prabowo untuk melestarikan Danau Toba, sehingga dilakukan serentak di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto bersama 5 bupati kawasan Danau Toba langsung turun ke danau membersihkan hama eceng gondok. Selain menggunakan alat manual, tim gabungan juga menggunakan mesin khusus pembersih sampah. Maijen Rio Firdianto menjelaskan pembersihan hama eceng gondok dapat melestarikan alam. Hama tersebut akan diolah menjadi pupuk serta bahan kerajinan kreatif. Kegiatan ini adalah arahan Bapak Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Darat untuk melaksanakan pembersihan di wilayah Danau Toba. Kemudian kami berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah. Ada 4 bupati di sini, ada Bupati Samosir, kemudian Bupati Umbas, Bupati Toba, dan Bupati Tamalate Utara. Dengan seluruh stakeholder, Forkopimda, seluruh komponen masyarakat, kita bekerja di 7 titik ya. Ada 7 titik yang hari pagi ini kita kerjakan di sekeliling Danau Toba, termasuk di Kabupaten Simalungun yang ada di seberang sana. Jadi di sini tadi di Balige, kemudian di Karo, kemudian di Umbas, di Dairi, Samosir, dan di Simalungun. Tak hanya aksi bersih-bersih, kegiatan karya bakti ini juga dirangkai dengan pengobatan massal dan pembagian tali asih bagi warga sekitar Danau Toba. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.